Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di malam hari ini berkaitan dengan nahwu di pertemuan yang ke-8 insyaallah. Di kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan melanjutkan hal-hal yang berkaitan di masalah bahasa Arab, berkaitan dengan nahwu di masalah majrur, yaitu yang disebabkan karena idhafah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang huruf jar yang berkaitan dengan huruf jar dan juga huruf-huruf qasam. Ya. Adapun idhafah ini adalah salah satu dua kata yang digabung menjadi satu kata benda baru dan melahirkan arti baru. Bisa, kalau nggak salah di Indonesia namanya kata majemuk ya, atau kalimat majemuk. Tapi intinya kata benda yang pertama ini disebut dengan mudhaf, dan syakalnya ini tergantung pada pola struktur kalimat, dan kata benda kedua disebut mudhaf ilaih dan harokatnya selalu majrur. Ya. Kalau mudhaf terserah kita, terserah kondisinya sebagai apa. Tapi kalau mudhaf ilaih selalu majrur, dan inilah yang dimaksud dengan tanda baca majrur di sini, yaitu mudhaf ilaihnya. Ya. Kita punya rumus, yaitu rumus yang keenam, rumus idhafah, yaitu nakirah ditambahkan dengan ma'rifah, ya, akan menjadi mudhaf, ya, dan mudhaf ilaih atau idhafah. Kita bisa lihat di ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Kalimat rasul dan Allah sebagai rasulullahi, ya. Enggak ada yang namanya rasulullah, rasulillahu, enggak ada. Pasti lafdzul jalalah Allah ini kasrah, ya, rasulullahi. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Ya, jangan lupa komennya untuk kehadirannya, ya. Oke, bagaimana sih cara membentuk idhafah? Bagaimana caranya sih sebenarnya? Dede tahu mungkin, atau Hamzah, insyaallah. Dan dalam proses pembentukan idhafah ada dua hal yang hilang pada mudhaf, ya, yaitu tanwin, ya. Kita tahu bahwasanya surat atau suratul Fatihati itu asalnya apa? Asalnya itu pertama suratun kita jejerkan dengan al-Fatihatu. Tapi enggak serta-merta menjadi suratun al-Fatihati, ya, harus ada yang berubah. Tanwinnya ini harus dihilangkan. Cukup dengan tomah aja. Jadi suratul Fatihati. Baik. Suratul Fatihati. Baik. Jadi sangat mudah, ya. Suratul Fatihati bisa diharokati sendiri ini. Suratul Fatihati. Atau safahatul kitabi. Asalnya yang pertama itu safahatun plus al-kitabu. Menjadi safahatul kitabi, ya. Dan ashabun al-jannatu digabungkan menjadi ashabul jannati. Kecuali asmaul khamsah, ya. Asmaul khamsah itu akhuka, abuka, hamuka, dzumalin, ya. Ini dengan wawu, ya. Ya, kalau marfu'nya dengan wawu, tapi ka-nya sebagai majrur, ya. Akhu ka, abu ka, hamu ka, dzumalin. Itu bukan dengan menjadikan domah doang, ya, misalnya, tapi tambahkan wawu, ya. Kalau marfu', ya, akhu ka, jadi bukan akhuka abuka, ya, tapi akhuka abuka hamuka dzumalin. Sebenarnya ada yang hilang ini kan. Selain akhun, abun, hamun, dzu, ya, kurang apa lagi coba? Sebutkan, ya, tulis di komentar. Baik. Yang kedua adalah huruf nun pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Oke, kita lihat isim musanna. Mudarrisatani tambah al-ma'hadu.
maka menjadi mudarrisata al-ma'hadi, ya. Mudhaf ilaihnya al-ma'hadi. Tapi di mudhaf nunnya hilang, ya, karena nggak mungkin lah terlalu berat untuk menempelkan nun dan alif padahal kondisinya sudah sangat-sangat idhafah. Sama juga mudarrisuna al-ma'had. Jadi guru-guru ma'had kayak Akh Dede, Akh Fudel, Akh Zainuddin, yang lainnya Khairi dan lain sebagainya. Ini mudarrisun, ya. Kalau mudarris satu aja misalnya Indra, ini mudarrisun doang, mudarris, ya. Tapi kalau banyak ya mudarrisuna al-ma'had. Kalau mau idhofah yang benar-benar maka harus nunnya dihilangkan atau dihilangin, mudarrisu al-ma'hadi. Apa sih sebenarnya makna idhofah itu, ya? Kok kayak hal yang baru gitu ya. Jadi maknanya apa sebenarnya? Al-idhafah mengandung makna huruful jar. Contohnya apa? Nasrullah. Maksudnya apa sih Nasrullah? Pertolongan dari, ya, dari Allah. Pertolongan maksudnya nasrun minallah, ya. Tapi cukup dengan mengatakan nasrullah, pertolongan dari Allah. Atau bisa juga artinya yang kedua adalah ini B seharusnya, ya. Di dalam. Di atau di dalam. Contohnya untuk dan milik, ya. Misalnya kitabu Fudailin. Kitabu Fudailin atau kitabu Khairin. Buku ini milik Fudail, buku ini milik Khairi. Atau kitabu Aqilin. Buku ini milik Akh Aqil. Oke, contoh-contoh idhafah yang lain sangat banyak. Falaula fadlullahi, Al-Baqarah 64, ya. Keterangannya, ya, keterangannya kenapa fadlullahi majrur disebabkan idhafah, tanda majrur dari Allahi adalah karena kasrah, ya, tandanya kasrah karena Allah atau lafdzul jalalah ini termasuk isim mufrad. Oke, contoh yang lainnya bisa dibaca tolong Fauzi, ya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Oke, benar sekali. Mulkus samawati. Mulkus samawati. Ya, jadi mulkus samawati. Ini samawati sebagai mudhafun ilaihi. Ya, tidakkah kamu tahu Allah memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Oke. Samawati, kenapa majrur? Kenapa majrur di sana? Karena idhafah. Dan tanda majrurnya kasrah, ya, karena apa? Karena jamak muannats salim, ya. Kan kita udah pernah belajar tuh. Kalau jamak muannats salim, majrurnya tandanya itu kasrah. Gitu. Gitu, Mas Ape. Rabbana srif anna adzab jahannam. Adzab jahannam. Jangan. Nanti mungkin ada yang mengira jahannam ini maf'ul bih karena dia fathah. Bukan. Adzaba mudhaf, jahannama sebagai mudhaf ilaih. Loh, kenapa kok fathah? Ya kan kita udah pernah bilang majrur bisa fathah kalau dia isim ghairu munsharif, ya. Ini kan ada keterangannya nih. Majrur disebabkan oleh al-idhafah. Tanda majrurnya fathah karena isim alladzi la yansharif. Nggak bisa di tanwin atau nggak bisa di kasrah, ya. Oke, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, surat yang sangat populer. Apa coba Syekh Fudel sebutkan ini surat apa? Oke, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Kemudian tanda majrurnya apa di sini bisa ditulis di kolom komentar, ya, terutama Akh Khairi sama Akh Aqil nih. Harus tahu ini kan Rabbu mudhaf, Masyriqaini mudhafun ilaih, tapi tanda majrurnya apa Syekh Khairi, ya? Wa Rabbul Maghribain, apa ini Syekh Indra? Maghribain, ya, Maghribain. Tanda majrurnya sebagai apa? Syukran semuanya, mungkin itu dulu. Syukran semuanya. Harap disimak sampai terakhir dan kerjakan tugas-tugasnya di grup. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.